Hampir semua orang pasti ingin terlihat cantik, bukan? Atau bagi Anda para pria, pasti memiliki keinginan untuk terlihat tampan dan bersih. Karena alasan itu, kita kerap menempuh berbagai cara, terutama kaum perempuan agar terlihat cantik dan menarik. Mulai dari perawatan tradisional, hingga penggunaan berbagai kosmetik berharga selangit. Namun Anda juga harus berhati-hati dan pandai memilih berbagai informasi seputar kecantikan yang banyak beredar. Jangan sampai hanya karena ingin terlihat lebih cantik, hasil yang didapat justru malah sebaliknya. Agar tidak terjebak dengan fakta dan mitos yang salah, On The Spot membahasnya dalam segmen Fact and Myth seputar kecantikan. Jerawat yang memerah dan bengkak dapat merusak penampilan. Untuk mengecilkannya dengan cepat, ada yang menganjurkan untuk menempelkan pasta gigi alias odol untuk menghilangkan jerawat. Apakah ini fakta atau mitos? Ternyata ini adalah fakta. Pasta gigi bisa dijadikan obat jerawat darurat saat obat jerawat yang biasa Anda pakai sudah habis. Seperti dilansir Reader Digest, seorang dermatolog di Skinworks yang ada di Vancouver, British Columbia bernama Dr. Francis Zhang mengatakan, pasta gigi akan bertindak sebagai pembersih wajah yang dapat mengangkat kotoran dari kulit. Pasta gigi akan mengeringkan jerawat yang meradang sekaligus membunuh kuman yang menyebabkan jerawat memerah dan bengkak. Untuk hasil yang lebih baik, Dr. Zhang merekomendasikan agar Anda memakai pasta gigi alami atau organik, bukan pasta gigi yang berbentuk gel transparan. Penggunaannya pun cukup sedikit saja, sebab jika terlalu banyak, pasta gigi juga dapat mengiritasi kulit Anda, lalu menyebabkan kekeringan dan kulit mengelupas. Lalu benarkah jerawat itu tidak boleh dipencet? Ini ternyata bukan mitos, melainkan fakta. Jerawat boleh saja diobati baik dengan bahan-bahan alami atau obat jerawat yang dibeli di apotek. Namun jangan dengan sengaja atau iseng Anda memencet jerawat jika tak ingin jerawat tersebut terinfeksi oleh bakteri dan menyebar ke permukaan lain atau menjadi lebih parah lagi. Salah satu hal terbaik untuk menghadapi jerawat adalah dengan mengobatinya, kemudian membiarkannya begitu saja. Memencet atau menyentuh jerawat hanya akan menyebabkan infeksi menyebar ke permukaan kulit lainnya, lalu memperbanyak lagi jerawat di kulit. Hal yang paling penting, bersihkan kulit Anda dengan benar dan biarkan jerawat hilang dengan sendirinya. Selanjutnya mitos mengenai mata panda. Apakah fakta atau mitos jika mentimun dapat membantu menghilangkan lingkaran hitam pada mata atau dikenal dengan istilah mata panda? Jawabannya adalah fakta. Dibanding bahan alami lainnya, mentimun dianggap sebagai salah satu bahan alami yang paling ampuh membantu menyamarkan masalah kantung mata karena sifatnya yang dingin. Mentimun sangat efektif untuk mengatasi lingkaran hitam di sekitar mata karena dalam mentimun terdapat kandungan astringen yang bisa untuk melancarkan peredaran darah. Jenis sayur yang satu ini kaya akan kandungan zat halitosis yang bermanfaat untuk mata serta area kulit di sekitar mata. Kandungan asam manolat yang ada di dalam mentimun juga memiliki kemampuan menekan gula agar tidak berubah menjadi lemak di bawah mata. Selain itu, mentimun juga mengandung masam saponin yang mampu mengeluarkan lendir, serta vitamin E dan kandungan Focunis sativum L yang mampu menghambat penuaan, menghilangkan keriput, dan mengencangkan kulit di area sekitar mata. Dengan manfaat sebanyak itu, maka tak heran jika mentimun menjadi pilihan pertama untuk masalah kulit di sekitar mata. Berikutnya mengenai mencukur bulu rambut. Pernahkah Anda mendengar jika mencukur bulu di beberapa bagian tubuh hanya akan membuatnya tumbuh lebih tebal? Ternyata ini hanya mitos. Seperti dilansir oleh Everyday Health,
seorang dermatolog klinis dari University of Southern California Medical School, Los Angeles, bernama Jessica Wu MD, mengatakan bahwa bercukur hanya memotong bagian batang bulu rambut yang berada di atas lapisan kulit. Sedangkan folikel pertumbuhan bulu rambut sendiri berada di bawah lapisan kulit. Jadi tak ada hubungannya dengan pertumbuhan bulu yang lebih tebal. Mitos tentang mencukur bulu di badan membuat tumbuh lebih tebal disebabkan karena pisau cukur yang digunakan tidak membuat bulu tersebut tercabut dari akarnya. Apalagi jika pisau cukurnya kurang tajam dan berkarat. Sebaliknya, pisau cukur ini hanya memotong rambut di tengah sehingga menghasilkan fraktur yang tumpul dan membuat bulu tampak lebih kasar dan tebal. Bercukur atau shaving berbeda dengan waxing atau mencabut bulu yang ada di badan. Waxing akan membuat bulu tercabut dari akarnya sehingga akan tumbuh kembali secara alami dengan ujung bulu atau rambut yang lembut dan halus. Was it you who spoke the words that things would happen but not to me? All things are gonna happen. Kemudian tentang penggunaan alat make up. Saat sedang berpergian bersama teman, terkadang kita saling pinjam-meminjam berbagai alat make up, seperti spons bedak atau lipstick. Ternyata berbagi alat make up ini tidaklah sehat. Faktanya, alat rias yang digunakan oleh beberapa orang menyebabkan penggunanya hanya akan saling berbagi bakteri. Hal ini dapat menyebabkan iritasi, infeksi, atau masalah pada kulit seperti jerawat. Jadi sebaiknya hindari meminjam alat rias seperti spons bedak, lipstick, atau celak mata jika Anda ingin sehat dan cantik. Gunakan alat rias milik Anda sendiri, termasuk berbagai kosmetik yang dijadikan sebagai tester. Sebaiknya tidak diaplikasikan langsung di bagian wajah, tetapi di bagian yang lebih aman seperti punggung tangan. Lalu mitos yang beredar tentang mencuci wajah. Benarkah Anda harus lebih sering mencuci wajah jika ingin memiliki wajah yang sehat dan bersih? Ternyata ini hanyalah mitos. Mencuci wajah terlalu sering hanya akan menyebabkan wajah Anda menjadi lebih kering. Cucilah wajah Anda sewajarnya, yakni saat mandi pagi dan sore hari, atau bagi yang muslim saat berwudu. Yang paling penting adalah selalu gunakan pelembab wajah agar kulit tidak kehilangan elastisitasnya. What does it mean when you leave and I follow? Kulit putih dan cerah kerap disebut-sebut sebagai kulit perempuan ideal, terlebih untuk wajah. Para perempuan akan rela melakukan berbagai perawatan atau membeli produk pemutih untuk sekedar mencerahkan wajah. Lalu benarkah bengkuang merupakan salah satu bahan alami yang bisa memutihkan wajah? Jawabannya adalah benar. Menggunakan bengkuang sebagai masker wajah secara rutin dapat menghilangkan noda hitam pada wajah akibat jerawat. Karena mengandung pahrihizon, rotenon, vitamin B1, dan vitamin C. Secara turun-temurun, masker bengkuang juga terbukti dapat mencerahkan kulit. Selain efektif, penggunaan masker bengkuang untuk memutihkan wajah sangat alami dan tidak berbahaya. Caranya, Anda dapat memarut bengkuang yang sudah dikupas, lalu peras airnya. Tampung air bengkuang dalam gelas bening dan buang ampasnya. Kemudian, setelah didiamkan selama 30 menit, akan ada endapan warna putih di dasar gelas. Buang air endapan yang berwarna bening di bagian atas dan biarkan endapan warna putih susu di bagian bawah. Karena bagian itulah yang akan dipakai sebagai masker alami untuk mencerahkan wajah. Itulah beberapa fakta dan mitos seputar kecantikan versi on the spot. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua ya.